Apa boleh zakat harta kepada saudara sendiri yang tak mampu? Tidak boleh berzakat kepada orang yang wajib kita nafkahi. Adinda, istriku, ini ku kasih duit 2 juta zakat abang sekaligus belanja kita bulan ini. Tak bisa. Tidak boleh berzakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Siapa yang wajib dinafkahi oleh seorang laki-laki? Pertama, bini. Yang kedua, anak. Yang ketiga, orang tua. Yang keempat, mertua kalau tak mampu. Maka kelima orang ini tak wajib, tidak boleh dizakat, tak boleh bayar zakat ke dia. Tapi kalau saudara kandung, boleh. Karena kita tak wajib menafkahi saudara kandung. Tapi kalau dia susah, kita tolong. Jadi kalau ada orang membayarkan zakat, hukumnya boleh. Suami tak boleh berzakat ke istri, karena istri itu wajib dinafkahi. Bagaimana kalau istrinya kaya, suaminya susah? Ibu bisnismen, rukonya 100 pintu. Pintunya aja. Kaya raya ibu, duitnya banyak, mobilnya mewah. Suaminya ini susah. Bolehkah ibu membayar zakat ke suami? Boleh. Karena suami tak wajib dinafkahi. Bang, ku tengok kau melarat betul, sini. Kau masuk dalam asnaf yang 8. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Kau masuk dalam fakir miskin, Bang. Nih. Tapi jangan kau macam-macam. Kalau sampai kau macam-macam, jadi kaedahnya tidak boleh berzakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Paham? Jelas? Jadi kalau ada orang bilang Ustaz Somad itu ceramahnya tak jelas, 2 kemungkinan. Pertama, paketnya tak ada. Yang kedua, pokak. Apakah wajib anak bayi yang sudah meninggal diakikahkan? Mazhab paling tua Hanafi. Nomor 2 Maliki. Nomor 3 Syafi'i. Nomor 4 Hambali. Tulis, tak ingat. Pertama Hanafi meninggal 150 Hijrah. 2 Maliki meninggal 179 Hijrah. Ketiga Syafi'i meninggal 204 Hijrah. Keempat Hambali meninggal 241 Hijrah. Jelas? Sepakat 4 mazhab tidak ada yang mewajibkan akikah. Akikah itu hukumnya sunat muakkad, sama dengan yang 12 rakaat tadi. Yang paling tinggi wajib, di bawah wajib sunat muakkad, di bawah sunat muakkad sunat. Paling tinggi wajib, di bawah wajib sunat muakkad, di bawah sunat muakkad sunat. Apa hukum akikah? Sunat muakkad, tak ada yang mengatakan wajib. Nah, apakah anak bayi yang sudah meninggal dunia? Jadi pertanyaannya bukan wajib, boleh tak diakikahkan? Boleh. Baik sudah lewat 7 hari maupun waktu lahir langsung meninggal ataupun keguguran, kalau mau diakikahkan hukumnya boleh, terhitung sebagai sedekah. Akikah yang paling afdal itu mamin mauludin, kullu mauludin rahinatun bi aqiqatihi, setiap anak tergadai. Kalau ada cincin kita tergadai, ada duit kita tebus apa tidak? Kita tebus. Maka cara menebus anak, tuzbahu anhu yauma sabi'ihi, sembelihkan kambing hari ke-7. Yuhlaku, cukurkan rambutnya. Wa yusamma, kasih nama yang bagus. Dikasihlah namanya Sami Ahmad Misbahi Ibadillah. Hari ke-7 dipotongkan rambutnya, dikhitankan sekalian, dipotongkan kambing. Ada sampai ayamnya, ada sampai gulai kambingnya ke ibu? Ada yang sampai, ada yang tidak. Yang sampai sini, belakang. Yang tak sampai, mohon maaf. Mudah-mudahan nanti adiknya lahir kita buat sekali lagi. Hari ke-7, tak ada duit hari ke-7, hari ke-14. Tak ada duit hari ke-14, hari ke-21. Tak ada duit hari ke-21, tak usah tengok kalender lagi.
Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Ustaz Somad, gimana kalau saya gabungkan aja anak saya ini, akikahnya sekaligus sunat nanti tamat SD? Tanggung bu, sekalian aja 3. Akikah, sunat, nikah. Itu namanya sekali dayung 3 pulau terlampaui. Ini kan syukur kepada Allah. Sudah diberi Allah anak. Yang diminta cuma 1 ekor kambing perempuan, anak perempuan seekor kambing 2,5 juta. Kalau anak laki-laki cuma diminta 2 ekor 5 juta paling mahal. Itu pun kambing udah gemuk, hampir sebesar kambing, hampir sebesar lembu. Bayangkan orang yang mau punya anak, pengen punya anak, bayi tabung 100 juta bayi tabung. Itu pun tabung-tabung second 9 kilo. Ini begitu mudahnya dia dapat anak. Maka bersyukur pada Allah dengan cara akikah. Bagaimana dengan kami ini Pak Ustadz, waktu kecil dulu tak diakikahkan, sekarang baru ada duit. Ibu kalau ada duit sekarang, besok beli kambing, insya Allah. Besok saya tak bisa datang. Besok saya ke Batu Tilam, hari Senin lah buat, saya datang insya Allah. Tapi kami Pak Ustadz sudah tua, udah 30, 40, 50. Boleh akikah. Udah saya bahas dalam buku 37 masalah populer. Boleh akikah untuk orang yang udah dewasa. Tapi akikah saja, jangan diayun pakai marhaban. Minta cukur rambut pula. Buatlah macam anak Ustaz Somad kemarin, pakai kelapa digunting. Minta ayun marhaba ayyanur. Aku sangka yang mau diayun ni anak. Tengok bukan nenek itu duduk. Ilaha illallah. Oh, khawatirnya tiang kau patah. Jangan ibu bayangkan nenek itu duduk tadi, ketawa sendiri nanti. Syukron Ustazah Silvi. Bagaimana kalau sholatnya tidak 5 waktu? Kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Ini bu, ini sebetulnya bukan mau bertanya, ini menawar. Mau menawar. Tak ada tawar-menawar bu. Tidak ada tawar-menawar. Harga mati. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Laki-laki tambah 1 lagi, Jumat. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, udah tua terubah? Tidak. Dari kecil ni dah lonjak-lonjakkan dia. Dari kecil inilah bawakan dia mengaji sini. Dari kecil inilah bawakan dia ke surau. Nanti kalau sudah dia jadi buluh itu bisa dibentuk kalau dia masih putih rebung. Tapi kalau sudah jadi buluh bambu kuning, 2 kemungkinan. Kalau tidak, dia patah, kepala awak pocah. Apakah sholat sunat sapar itu dilaksanakan sebelum azan? Sholat sunat fajar dilaksanakan sebelum azan atau antara azan dan iqamah? Sholat sunat fajar, sholat sunat qobliyah subuh, sholat sunat ghadah, man shallal ghadah, sholat sunat fajar, sholat sunat qobliyah subuh, sholat sunat ghadah, itu namanya beda tapi isinya satu, qobliyah subuh. Setelah azan atau sebelum azan? Tidak ada qobliyah sebelum azan. Azan itu menunjukkan masuk waktu. Dari azan ke solat ada qobliyahnya. Sebelum azan tak ada qobliyah. Maka qobliyah subuh dilaksanakan sebelum azan. Tapi kita di sini azan subuh 2 kali. 2 kali sini kan? Satu masjid tengok dulu. Apalagi pas bulan puasa. Banyak kena prank. Azan yang kemana? Azan yang masuk waktu solat subuh. Bukan yang jam 5 kurang 15. Yang jam 5 pas 1:05 kurang 5 itu. Itu azan itu baru qobliyah subuh. Jelas? Bolehkah tas jadi sutroh? Seelok-eloknya sutroh itu selutut. Tak juga ada, tak ada juga selutut. Tak ada tombak, tak ada tongkat, tak ada apapun, tak ada. Itu botol agak tinggi sikit. Tak juga ada tas. Asal jangan barang-barang yang tak baik, yang pula yang tak betul diletak situ. Nanti pas sholat senyum-senyum sendiri.
tak ada sama sekali, maka diletakkannya apa ya? Untuk menunjukkan bahwa dia sedang sholat dan tak boleh dilalui antara dia dengan itu. Hukum meletakkan sutrah itu apa? Nanti kalau ada orang berjalan dia sedang sholat, awalnya waktu dia sholat itu orang depan dia itu jadi sutrah. Tiba-tiba selesai sholat Jumat, pergi orang semua. Berjalan dia mendekati dinding, maka dia berpegang kepada mazhab sifat sholat Nabi. Syekh Albani mengatakan sutrah hukumnya wajib. Tapi jumhur mayoritas ulama mengatakan sutrah hukumnya sunat muakkad. Jadi kalau ada orang yang sholat tidak pakai sutrah, sholatnya tetap sah. Tapi seelok-eloknya pakai sutrah. Benarkah umur lebih 40 tahun sulit untuk dapat hidayah? Nabi dapat wahyu umur 40. Yang 40 adalah umur kematangan. Jadi siapa yang sudah 40 tak juga dekat ke Allah, dikhawatirkan mati su'ul khatimah. Tapi hidayah terbuka bagi siapa saja. Sampai mau sakratul maut pun tetap dibukakan pintu hidayah. Mana dalilnya bahwa orang yang mau sakratul maut tetap dibukakan pintu hidayah? Orang yang sakit keras di ruang ICU, kalau mau mati, sunnah ditalkinkan ke telinga sebelah kanan. La ilaha. Itu menunjukkan hidayah tetap ada. Walaupun umurnya 100 tahun, dah mau mati. Nanti mana tahu ibu pergi ke rumah sakit umum Arifin Ahmad, ada orang mau mati. Terus ibu disuruh minta, tolong bisikkan la ilallah. Enggak, pintu hidayah sudah tertutup, mati aja lah. Tetap bisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Kalau sudah nampak lidahnya bergerak, suaranya sudah tak keluar lagi. Kalau sudah nampak lidahnya bergerak, la ilaha illallah. Jangan ganggu lagi, diam. Jangan meracau. Sampai kalau dia mengigau, meracau, kan orang mau mati itu macam-macam. Tiba-tiba dia nanya, berapa harga sawit? Macam mana solar? Minyak goreng udah turun belum? BLT gimana? Kalau dia meracau, ingatkan lagi. Satu orang aja mengingatkan, jangan pula ramai-ramai. Satu orang bisikkan la ilaha illallah sampai akhirnya sakratul maut, mati dalam keadaan la ilaha minal mahdi ilal lahdi. Bagaimana jika kita sholat lewat di depan kita kucing? Sedang sholat lewat kucing. Kata Nabi tidak apa-apa, karena kucing itu termasuk at-tawafun wa tawafat. Tawafun artinya binatang yang lalu lalang. Lewat kucing. Kucing ini pun pas kita tak sholat tak ada dia lewat. Kita lewat pula, tak apa-apa. Pas kita sholat lalu kucing, tak apa-apa. Bagaimana kalau kita sholat anak kecil lewat? Nabi pernah sholat sujudnya lama. Lama lah Nabi ini sholat. Sahabat heran, jangan turun wahyu. Begitu Allahu Akbar, rupanya cucunya naik ke tengkuk. Jadi anak kecil dibiasakan sholat sama kita, sholat sunat di rumah. Adapun ke masjid, tengok dulu. Anak yang belum mumayyiz 5 tahun ke bawah, jangan bawa. Karena dikhawatirkan dia mengganggu orang. Bagaimana cara membedakannya? Kalau dikasih isyarat dia ikut, itu udah mumayyiz. Ribut dia, shh, diam dia, bawa lah. Tapi kalau kita gini kan, shh, diginikannya pula awak. Jangan, berkelahi kita nanti di masjid. Begitu. Ada bapak-bapak tua, kacamata diletakkannya di kaki, takut jatuh waktu ruku. Allahu Akbar. Begitu takbir, anak ini pun lari. Bapak ini takut kacanya kena pijak, asal anak ini lewat, baik katanya. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak wa angkong. Berkelahi dalam masjid. Tapi jangan sampai mengamuk anak dibawa ke masjid. Jangan sampai anak-anak ini dibawa naik darah tinggi saya. Kalau di masjid masih ada anak-anak, insya Allah masjid masih tetap ramai ke depan. Tapi kalau masjid sudah tak ada lagi anak-anak, na'udzubillah, dikhawatirkan masjid itu hilang dari muka bumi. Maka saya tak pernah marah ke anak-anak di masjid, karena anak-anak itu yang akan melanjutkan sholat berjamaah. Betul? Apa hukum orang melewati orang sedang sholat di Makkah? Darurat. Laki-laki dengan perempuan sholat bersentuhan batal. Batal. Tapi kalau sedang tawaf, darurat. Di Makkah orang
Hukum Makkah tak bisa dibawa ke musola kita. Hukum di Masjidil Haram tak bisa dibawa. Karena di situ darurat tingkat tinggi, 4,7 juta orang berkumpul di tempat yang sama dari seluruh penjuru dunia. Kalau mampu tunggu, kalau tak mampu maafu anhu, termaafkan. Pertanyaan ini bagus. Karena mana tahu sampai di Makkah nanti. Amin ya rabbal. Apakah ada kewajiban suami terhadap saudara perempuannya jika orang tuanya sudah meninggal dunia? Ibu perempuan kan? Tak ada perempuan jadi-jadian. Wali ibu pertama ayah, yang kedua datuk, yang ketiga abang, yang keempat adik, yang kelima abang ayah, yang keenam adik ayah. Bisa diulang sekali lagi? Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Ini pertanyaannya, apakah ada kewajiban suami terhadap saudara perempuannya? Ibu punya suami, suami ibu ngurus adiknya, lalu ibu marah, kenapa abang ngurus adik abang? Ibu salah total, karena suami ibu adalah wali. Itulah pentingnya mencari istri yang mengaji. Adik abang itu udah besar, untuk apa abang ngurus? Aku walinya, bodoh. Kau kenapa tak mengaji? Apakah ada solat pengganti yang pernah kita tinggalkan dulu Pak Ustadz? Solat yang ditinggalkan dulu wajib diganti. Sepakat 4 mazhab. Mazhab paling tua? Nomor 2? Nomor 3? Nomor 4? Sepakat 4 mazhab solat yang ditinggalkan setelah akil balik. Waktu anak-anak anda, setelah akil balik sampai taubat wajib diganti. Cara menggantinya, selesai satu solat maghrib nanti solat lagi qadha. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin qadha'an. Habis isya qadha. Satu solat satu setelah qadha. Satu solat satu qadha. Jangan gara-gara ini ibu besok ambil cuti sebulan mau qadha. Satu solat satu kali setelah fardu. Sampai berapa lama ditinggalkan? Aku meninggalkan sholat nih Pak Ustadz kemarin waktu stres sekali, susah kali. Berapa lama? Setahun, ganti setahun. Kamu? Saya sholat baru kemarin Pak Ustadz. Umur berapa? 40. Mulai wajib sholat 10. Berarti 30 tahun. Qadha 2022, lunas 2053. Bagaimana cara menghilangkan, membersihkan diri dari yang haram yang telah termakan dan terpakai? Karena yang haram termakan, apa sholat dan ibadahnya diterima. Kalau terkait dengan manusia, bayar, cari ahli warisnya. Saya ada utang sama si Fulan. Berapa? 100.000. Tahun berapa? Tahun 80. 100.000 tahun 80 itu berapa gram emas? 1 gram. Berarti tahun 2022 1 gram itu tidak ditengok 100.000-nya, tapi ditengok harga emas sekarang. Berarti sekarang sudah 1 juta. Bayarkan. Ahli warisnya tak ada. Sudah dicari, sudah tak ada. Serahkan lembaga yang dinikmati orang banyak. Serahkan ke musola belakang. Biar dibuatkan WC, atap, kosen, pintu. Serahkan ke fakir miskin, anak yatim dan duafa. Begitu cara membayarnya. Kalau terkait dengan manusia. Kalau terkait dengan Allah SWT, cukup dengan sholat sunat. Tahu? Kertas terakhir. Apakah daging kurban harus habis langsung dimakan? Atau boleh seminggu, sebulan, atau setahun baru dimakan? Hadis yang pertama, kulu waddakhiru. Makan, simpan. Hadis yang kedua mengatakan, la tadakhiru. Jangan disimpan. Bingung orang membaca hadis ini. Nabinya berapa orang? 1 Nabi Muhammad. 1 mengatakan simpan, 1 mengatakan jangan disimpan. Setelah diteliti dalam ilmu hadis, ada satu pembahasan namanya mukhtalaful hadis. Hadis yang kontradiktif. Ternyata hadis yang mengatakan jangan disimpan ketika masa paceklik, kemarau panjang, orang susah, tak boleh menyimpan, bagi makan semua. Kapan Nabi mengatakan boleh disimpan? Ketika sedang tenang, adem, ayam, tentram, banyak, maka boleh disimpan. Kira-kira kalau tahun 2022 boleh disimpan? Boleh. Tapi jangan pula sampai kulkas seminggu tak bisa tutup. Asal ditutup kelepak kaki kambing menyipak. Satu kupon cukup lah. Kalau saya peturunkan masjid-masjid yang menelpon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam.
Ini ada satu jatah Ustaz, satu kupon. Satu kupon. Bagikan aja untuk kalian sana. Aku pun tak makan-makan. Anak santri Pak Ustaz? Ada. Ibu? 1, 2, 3. Ada dapat? Alhamdulillah dapat. Ada orang ngirim sapi, dapat. Kami, tak ada pula kami simpan. Tak usah kita bagi ibu-ibu ni. Kita simpan aja sampai tahun depan. Tak ada. Kita bagi. Rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita makan. Sikit tanda teringat. Banyak makan sendiri. Betul. Mudah-mudahan kita diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ibu, anak-anak semua selalu istiqomah iman dan Islam. Dikasih kita kesempatan sehat untuk beramal soleh, selalu bersilaturahim, jangan sampai buat dosa tak tahu kita tak kapan mati menghadap Allah. Ala hazin niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami, wa ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami, ala zikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Sabitna alal iman wal Islam, kokohkan kami dalam iman dan Islam. Allahumma tahhir qulubana, sucikan hati kami minal hasadi, dari hasad dan dengki. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin wa salihat, jadikan anak-anak kami anak-anak yang solih dan solihah. Wahfazhum min kulli su' wa syar, jaga mereka dari perbuatan maksiat, zina, narkoba, LGBT, segala perbuatan yang kau larang ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal sampai yang keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Somad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah perkataan orang pintar? Kenapa pakai istilah orang pintar? Dukun. Jangan pakai orang pintar. Bangga dia disebut orang pintar. Dukun. Kata dukun, disuruhnya memindahkan makam karena kakak ipar saya tuh sakit panas perutnya. Karena ruh anak yang sudah gugur tuh dimakamkan di pemakaman umum. Maka kata dukun tuh pindahkan itu. Itulah menyebabkan perut kau tuh panas. Dukun, untunglah kau hidup 2022. Kalau hidup kau zaman Umar bin Khattab, mati kau. Di zaman Umar bin Khattab, dukun-dukun dirazia. Dukun-dukun ditangkap, kasih waktu bertobat 3 hari. Tangkap hari apa nih? Tangkap hari Jumat, kasih waktu 3 hari. Sabtu, Ahad, Senin. Senin sore habis asar tanya, kau tobat? Iya, lepaskan. Kau tobat? Tidak, pancung kepalanya. Dukun tuh halal darah. Masih ada orang sekarang masih percaya sama dukun. La ilaha illallah. Cinta ditolak, dukun bertindak. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima sembayangnya 40 hari 40 malam. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka kafirlah dia terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sudah ingkar kepada Al-Quran. Yang datang ke dukun. Dukun itu pembohong, penipu. Dukun itu pakai berkawan sama hantu, sama setan, sama jin. Yang sudah sempat ke dukun, apa boleh buat? Bertaubat. Usolli sunnatat taubat raka'atain lillahi ta'ala. Jangan ke dukun lagi. Ustaz pernah ke dukun? Pernah. Dukun apa? Dukun sunat.